Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Siswa-siswi kelas 11 IPS yang kami banggakan. Pada pertemuan kali ini, Bapak berharap Anda tetap melakukan physical distancing dan menggunakan masker ketika bepergian, dan juga rajin untuk mencuci tangan pakai sabun. Pada pertemuan ketiga ini, bertemu kembali dengan media pembelajaran interaktif kelas 11 IPS. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, terutama kerajaan Sriwijaya. Adapun kompetensi inti pada materi ini adalah memahami, menerapkan dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Untuk kompetensi dasar dari materi ini adalah menganalisis kerajaan-kerajaan maritim Indonesia pada masa Hindu-Buddha dalam sistem pemerintahan, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, serta pengaruhnya dalam kehidupan masyarakat Indonesia pada masa kini. Indikator dari pertemuan kita kali ini, siswa dapat mengetahui berbagai kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha, terutama kerajaan Sriwijaya. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan berbagai peninggalan dari kerajaan Sriwijaya. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya dari kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha yang terletak di Pulau Sumatera. Menurut George Kudes, letak kerajaan Sriwijaya berada di tepi Sungai Musi atau sekitar Bukit Siguntang dan Kota Palembang, Sumatera Selatan. Eksistensi kerajaan Sriwijaya diketahui melalui 6 prasasti yang menggunakan bahasa Melayu kuno dan huruf Palawa, serta telah menggunakan angka tahun Saka. Nama Sriwijaya terdapat dalam bahasa Cina dan disebut Sihlofosi atau Fosi. Adapun dari berita Arab, Sriwijaya juga disebut dengan nama Jabat, Jabae atau Sribusa. Bapak ulangi, dari berita Arab, Sriwijaya disebut dengan nama Jabat, Jabae atau Sribusa. Prasasti peninggalan Sriwijaya yaitu Prasasti Kedukan Bukit, Talang Tuwo, Telaga Batu, Kota Kapur, Ligor, dan Karangberai. Ini adalah gambar peta wilayah kekuasaan Sriwijaya, sumber dari Suryo Hartono. Kehidupan politik kerajaan Sriwijaya. Salah satu bukti keberadaan kerajaan Sriwijaya terdapat pada Prasasti Kedukan Bukit. Menurut buku Indonesia dalam Arus Sejarah Jilid 2, Kerajaan Hindu-Buddha, Prasasti Kedukan Bukit ditulis pada tanggal 16 Juni 682 Masehi. Tanggal tersebut menceritakan akhir perjalanan Dapun Tahyang Sri Jayanasa membangun sebuah wanua. Wanua ini adalah perkampungan. Wanua tersebut kemudian berkembang menjadi Kerajaan Sriwijaya. Perkampungan tempat berdirinya Kerajaan Sriwijaya ini dikenal dengan nama Palembang. Ini adalah gambar dari Prasasti Kedukan Bukit menggunakan huruf Palawa, bahasanya adalah Melayu kuno. Prasasti Kedukan Bukit menyebutkan 3 peristiwa pada tahun 682 Masehi. Dapun Tahyang melakukan Sidayatra, perjalanan suci atau ziarah keagamaan. Menurut catatan Ising pada tahun 671, ini adalah gambar dari Ising ya. Di sekitar Selat Malaka terdapat 3 kerajaan besar, yaitu Sriwijaya, Melayu, dan Kedah. Akan tetapi pada saat Ising mengunjungi Sriwijaya pada tahun 695, Kerajaan Melayu dan Kedah sudah menjadi kerajaan bawahan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya berhasil menaklukkan daerah Minangatamuan yang sebelumnya merupakan wilayah kekuasaan Kerajaan Melayu. Daerah ini memiliki arti strategis dalam bidang ekonomi karena terletak pada jalur pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka.
Ini adalah gambar icing, Bapak ambil dari sumber www.wikipedia.com. Kehidupan politik Kerajaan Sriwijaya. Ini adalah gambar Prasasti Talangtuo. Prasasti Talangtuo ditemukan di sebelah barat kota Palembang. Adapun isi dari Prasasti Talangtuo yaitu tentang pembangunan suatu taman yang luas, Sri Kestra, Bukit Siguntang oleh Raja Sriwijaya yang bernama Dapuntahyang sebagai hadiah untuk rakyatnya. Prasasti Talangtuo juga memuat doa-doa dedikasi untuk kebahagiaan Raja Sriwijaya dan kebahagiaan semua makhluk. Ini adalah gambar dari Prasasti Talangtuo, ditemukan tahun 684 Masehi menggunakan huruf Pallawa, bahasanya adalah Melayu kuno. Kemudian prasasti yang kedua adalah Prasasti Telaga Batu. Prasasti Telaga Batu berisi tentang kutukan terhadap siapa saja yang melakukan kejahatan di Kedatuan Sriwijaya. Kedatuan ini adalah kerajaan artinya, dan tidak taat kepada perintah datu atau raja. Prasasti ini merupakan salah satu prasasti kutukan yang paling lengkap, memuat nama-nama pejabat pemerintahan. Ini adalah gambar Prasasti Telaga Batu menggunakan huruf Pallawa, bahasanya Melayu kuno, ditemukan pada pertengahan kedua abad ke-7 Masehi. Selanjutnya Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur berisi tentang kutukan atau deprecation terhadap siapa saja yang melakukan pengkhianatan kepada Kedatuan Sriwijaya atau Kerajaan Sriwijaya. Prasasti ini juga memberikan informasi tentang bala tentara Sriwijaya berangkat memerangi bumi Jawa yang tidak mau tunduk, yang pada waktu itu diibaratkan adalah Kerajaan Tarumanegara. Ini adalah gambar dari Prasasti Kota Kapur, ditemukan tahun 686 Masehi, ditulis menggunakan huruf Pallawa dan bahasanya adalah bahasa Melayu kuno. Selanjutnya adalah Prasasti Karangbrahi. Prasasti Karangbrahi isinya juga tentang kutukan bagi orang yang tidak tunduk atau setia kepada raja dan orang-orang yang berbuat jahat. Kutukan pada isi prasasti ini mirip dengan yang terdapat pada Prasasti Kota Kapur dan Prasasti Telaga Batu, memuat penyerangan bumi Jawa. Ini adalah gambar dari Prasasti Karangbrahi, sama menggunakan huruf Pallawa, bahasanya adalah Melayu kuno. Selanjutnya adalah Prasasti Palas Pasema. Prasasti ini ditemukan di Palas Pasema, di tepi Wai, Sungai Pisang, Lampung. Kutukan pada isi prasasti ini mirip dengan yang terdapat pada Prasasti Kota Kapur dan Prasasti Telaga Batu. Tolong anak-anak mengingat ini adalah gambar dari Prasasti Palas Pasema. Masih menggunakan huruf Pallawa, bahasanya adalah Melayu kuno. Kemudian prasasti yang selanjutnya adalah Prasasti Bungkuk. Prasasti ini ditemukan di Desa Bungkuk, Kecamatan Marga 3, Kabupaten Lampung Timur. Adapun isi prasasti ini mengenai sumpah dan kutukan bagi mereka yang tidak tunduk dan berbuat jahat kepada Sriwijaya. Ini adalah gambar dari Prasasti Bungkuk. Tolong Anda ingat. Selanjutnya Prasasti Bumbaru. Prasasti ini ditemukan pada bulan April 1992 oleh penggali pasir yang bernama Rizal di pinggir Sungai Musi, depan pemakaman Kawah Tekurep. Sekarang adalah pemakaman Kesultanan Palembang. Berdasarkan gaya tulisan dan isi bahasanya, prasasti ini seusia dengan prasasti lainnya tentang Sriwijaya. Selanjutnya Prasasti Hujung Langit, dikenal juga dengan nama Prasasti Bawang, yang ditemukan di Desa Haur Kuning, Lampung. Tulisan pada prasasti ini sudah sangat aus. Aus ini artinya adalah rusak. Namun masih teridentifikasi angka tahunnya, yaitu 919 Saka atau 997 Masehi. Kalau tahun Saka itu 919, kalau Masehi 997. Isinya diperkirakan merupakan pemberian tanah Sima. Ini adalah gambar perkembangan Sriwijaya. Ini adalah wilayah Kerajaan Sriwijaya, Anda bisa lihat. Ini adalah daerah Palembang, Silifose, nanti ada Sungai Musi.
Ini Anda bisa lihat bagaimana kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan maritim yang terkuat dahulu di Asia Tenggara. Dia menguasai daerah Jawa, daerah Sumatera, kemudian daerah Kalimantan. Prasasti Kedukan Bukit menjelaskan berdirinya kerajaan Sriwijaya berkaitan dengan perjalanan Dapunta Hyang atau Sri Jayanasa membangun sebuah wanoa atau perkampungan. Perkampungan tempat berdirinya kerajaan Sriwijaya dikenal dengan nama Palembang. Pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaan. Ulangi, Sriwijaya mencapai puncak kejayaan pada masa Balaputradewa. Pada masa ini, kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya berkembang menjadi pusat perdagangan dan juga agama Buddha di Asia Tenggara. Dalam prasasti Nalanda disebutkan bahwa Raja Dewa Paladewa menghadiahkan sebidang tanah untuk membangun biara bagi para pendeta Sriwijaya. Adapun faktor penyebab kerajaan Sriwijaya menjadi kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara ada 3. 1. Letaknya sangat strategis. 2. Kerajaan Sriwijaya menguasai perdagangan dan mempunyai angkatan laut yang kuat. Dan yang ketiga, runtuhnya kerajaan Funan di Indochina. Sepeninggal Raja Balaputradewa, kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Ada beberapa peristiwa yang menyebabkan kemunduran kerajaan Sriwijaya. Yang pertama, serangan kerajaan Mataram yang dipimpin oleh Dharma Wangsa Teguh tahun 992 Masehi. Yang kedua, serangan kerajaan Chola yang dipimpin oleh Rajendra Chola Dewa pada tahun 1017 Masehi. Yang ketiga, serangan kerajaan Singosari yang dipimpin Raja Kertanegara pada tahun 1275 Masehi sebagai bagian ekspedisi Pamalayu. Dan yang keempat, banyaknya wilayah kekuasaan Sriwijaya yang melepaskan diri. Dan yang terakhir adalah pendangkalan beberapa sungai dan pantai yang menjadi jalur perdagangan Sriwijaya. Akibat pendangkalan sungai, banyak kapal dagang besar tidak bisa singgah di Sriwijaya. Kehidupan sosial ekonomi Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya berkembang sebagai kerajaan maritim yang menguasai lalu lintas pelayaran dan perdagangan internasional di kawasan Asia Tenggara. Kerajaan Sriwijaya juga memiliki susunan masyarakat yang kompleks. Kehidupan masyarakat Sriwijaya dipengaruhi oleh ajaran Buddha Mahayana. Kehidupan budayanya, salah satu aspek penting adalah penggunaan bahasa Melayu. Bahasa Melayu ini menjadi lingua franca dan digunakan secara luas oleh banyak penutur di wilayah Kepulauan Indonesia. Meskipun dianggap sebagai kerajaan maritim terkuat di Asia Tenggara, Sriwijaya hanya meninggalkan sedikit monumen yang menjadi bukti kebesarannya. Kerajaan Sriwijaya hanya meninggalkan beberapa candi dari batu bata merah seperti Candi Muara Jambi, Muara Takus, dan Biaru Bahal. Kerajaan Sriwijaya juga meninggalkan banyak arca Buddha. Ada arca Buddha di Bukit Siguntang, arca Bodhisattva Awalikiteswara, dan Caya. Semua arca tersebut menampilkan keanggunan gaya seni Sriwijaya yang diperkirakan terpengaruh oleh langgam Amarawati dari India Selatan. Ini adalah peninggalan kerajaan Sriwijaya, Anda bisa lihat. Ada Gandus, Pulau Cempaka, Karanganyar, Lorong Jambu, Kebang Unglen, Tanjung Rawa, Bukit Siguntang, Kolam Pinisi, Bumbaru. Ini adalah gambar tempat penemuannya. Selanjutnya ini adalah peninggalan gambar dari seni arcanya dari kerajaan Sriwijaya. Anda bisa lihat, ini adalah arca Buddha atau patung Buddha. Ini kemudian Avalokiteswara. Kemudian ini adalah Lokanata. Anda bisa lihat. Ini seni arca yang ditemukan di Bukit Siguntang bergaya Amarawati. Ini Avalokiteswara dan Lokanata. Ini adalah patung Buddha dari Jambi, Caya. Gambarnya Padmapani. Ini adalah gambar dari susunan pusat kerajaan Sriwijaya. Anda bisa lihat ini adalah gambar dari Candi Muara Takus dan juga Muara Jambi. Nah, ini adalah kawasan perjadian Muara Jambi. Anda bisa lihat ada 13 bagian. Anda bisa cermati arsitekturnya, dasar Candi Gumpung, puncak stupa, karena agama Buddha pasti stupa. Anda bisa lihat, berdasarkan bukti-bukti sisa bangunan dipercaya bahwa candi utama Muara Jambi dulu memiliki atap kayu yang dianggap disangga tonggak. Saya rasa cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.